Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kasus kematian Afif Maulana masih menjadi sorotan. Kapolda menyebut penyebab kematian karena melompat dari atas jembatan Kuranji. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Abrasi pantai, rusakan satu rumah dan puluhan pohon pinus tumbang. Kasus kematian bocah 13 tahun bernama Afif Maulana di bawah jembatan Kuranji beberapa waktu lalu. Disebut Kapolda Sumatera Barat karena melompat dari atas jembatan Kuranji akibat takut ditangkap polisi. Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono mengatakan bahwa kasus kematian Afif ini bermula dari rangkaian peristiwa tawuran kelompok remaja. Tim kepolisian yang terdiri dari 30 anggota Polda Sumbar dan 7 anggota Polresta Padang yang mendeteksi hal itu langsung bergegas menangkap para pelaku tawuran. Sesampainya di lokasi, yakni di Jembatan Kuranji, terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan para pelaku tawuran. Sepeda motor yang ditumpangi Afif Maulana dan Aditya terjatuh karena ditendang oleh polisi. Kapolda mengatakan bahwa saat terjatuh, sempat ada percakapan antara Afif dan Aditya, temannya. Afif disebut mengajak Adit untuk melompat dari jembatan, namun ditolak. Saat polisi tiba dan melakukan penangkapan, Adit mengatakan bahwa Afif telah melompat. Selanjutnya, Adit pun dibawa ke Polsek Kuranji bersama 17 pelaku tawuran lainnya. Setelah dari Polsek, barulah mereka dibawa ke Mapolda Sumbar. Saat di Polsek juga sudah kami ulangi dan sudah kami rekam. Setiap pernyataan dari pihak yang tertentu tidak pernah lepas dari rekaman. Khawatir nanti kalau berubah, khawatir diintervensi, dipengaruhi, ada orang-orang atau pihak tertentu yang ingin menyimpangkan alibi atau peristiwa. Menanggapi pernyataan itu, pihak LBH Padang selaku kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihaknya akan mengajukan bukti-bukti serta keterangan yang menguatkan bahwa kematian Afif Maulana diduga kuat karena penyiksaan yang dilakukan polisi. Tanggapan kami bahwa pernyataan Kapolda kemarin menyatakan ini adalah bunuh diri, ya silakan, tapi kami pasti akan mengajukan bukti-bukti dan mengajukan keterangan yang menguatkan bahwa ini adalah besar dugaannya adalah tindak pidana dan juga besar juga terkait soal penyiksaan bagi almarhum Afif Maulana. Sejauh ini, penyebab tewasnya Afif Maulana masih simpang siur. Bahkan keluarga korban juga sudah melaporkan kasus itu ke Komnas HAM di Jakarta. Robiham melaporkan dari Padang. Polresta Bukit Tinggi menggelar upacara hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di halaman Balai Kota Bukit Tinggi pada Senin siang. Uniknya, untuk memeriahkan acara itu, setiap personel menggunakan deta dan tingkulu tandua saat menari lagu daerah bersama seluruh tamu yang datang. Kapolresta Bukit Tinggi mengungkapkan, penggunaan pakaian tradisional Minangkabau pada acara ini bertujuan untuk membudayakan pakaian tradisional di lingkungan Polri. Deta dan tingkulu tandua biasa digunakan warga untuk menari saat menyambut tamu, silek tradisional, dan pesta.
seperti di Minang ini kita membawa kearifan lokal seperti tari Minang. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat kebersamaan, sama-sama bahagia memeriahkan Hari Bayangkara. Tadi kita memberikan penghargaan kepada anggota TNI yang sama-sama melakukan pengungkapan kasus narkoba. Kemudian kepada masyarakat yang sudah memberikan hibah tanah kepada Polri untuk pembangunan Polsek di Malala. HUT Bayangkara tahun ini, Polresta juga menyerahkan piagam penghargaan kepada 2 tentara, 29 polisi, dan seorang warga. Mereka dinilai memberikan kontribusi yang tinggi terhadap tugas polisi di tengah masyarakat, khususnya dalam memberantas narkoba serta menciptakan Kamtibmas. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Jabatan Kanit Paminal Sipro. Tidak seperti biasanya, peringatan hari ulang tahun ke-78 Bayangkara di Pasaman Barat kali ini digelar di halaman kantor Bupati setempat. Biasanya acara serupa selalu dilakukan di halaman Mapolres atau di lapangan terbuka umum. Upacara kali ini lebih meriah karena tidak saja dihadiri oleh polisi, namun juga oleh organisasi perangkat daerah, tentara, pelajar, dan masyarakat umum. Rupanya upacara di halaman kantor Bupati, hal itu sengaja dilakukan untuk lebih mendekatkan diri antara polisi dengan masyarakat, agar tercipta hubungan yang harmonis, sekaligus juga memberikan rasa aman terhadap seluruh warga. Selain memberikan penghargaan terhadap anggotanya yang berprestasi, Polres Pasaman Barat juga memberikan penghargaan terhadap sejumlah awak media. Salah satunya reporter Berita Padang yang bertugas di Pasaman Barat karena dianggap berkontribusi memberikan informasi tentang kinerja polisi dalam menjaga keamanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kita langsung responsif melaksanakan pelayanan terbaik, memberikan kepastian hukum pada masyarakat dalam segala bidang, karena kita saat ini memang kita punya memiliki kewenangan, disitulah rasa keadilan yang kita akan wujudkan. Memang kalau dalam penegakan hukum adil bagi pihak korban, pasti tidak adil bagi pihak tersangka. Berbagai harapan disampaikan masyarakat untuk kemajuan polisi dalam menjalankan tugasnya. Apalagi luasnya daerah Pasaman Barat yang tentu saja membutuhkan partisipasi dan masukan dari masyarakat untuk kesuksesan tugas anggota polisi. Harapan buat Polri sekarang Kak, semoga kegiatan untuk Polri ke depannya semoga lebih sukses dan lancaran dalam mengantisipasi keamanan di Pasaman ini Kak. Harapan kami kepada institusi Polri yang kami cintai, yang kami banggakan, kami berharap tentunya Polri tetap berjalan seperti yang diharapkan, yang mana cita-cita Polri bisa menjadi pelopor di dalam masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Pasaman Barat sangat luas sekali, masih banyak berada di daerah perkampungan yang perlu pembinaan kepada masyarakat. Tentunya kita berharap kepada Bapak Kapolres bersama seluruh jajaran tetap setia dan memberikan pelayanan terbaiknya untuk masyarakat Pasaman Barat. Selamat ulang tahun Polisi Republik Indonesia yang ke-78. Semoga bisa melindungi dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Eki Rafki melaporkan dari Pasaman Barat. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat memanfaatkan kampung lama yang telah ditinggalkan oleh masyarakatnya di Jalan Alahan Panjang Bayang, Kabupaten Solo untuk dijadikan destinasi wisata dan lokasi camping. Kampus ini tak dihuni warganya karena tidak ada akses jalan untuk keluar masuk kendaraan. Namun kini setelah jalan ini diaspal, masyarakat kembali memanfaatkan lahannya untuk berladang. Lokasinya berjarak lebih kurang 10 km dari destinasi wisata kebun teh Alahan Panjang yang telah terkenal dan diketahui orang banyak, sehingga memudahkan pihak Balai Besar TNKS dan masyarakat untuk mengembangkannya.
Jalan yang telah diaspal yang mulus memudahkan para pecinta camping untuk mengunjungi lokasi ini yang terletak di Nagari Saribayang, Kabupaten Solo. Haidir, selaku Kepala Balai Besar TNKS, mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengembangkan destinasi wisata yang ada, sembari menjaga hutan. Walaupun di luar Taman Nasional, tapi merupakan daerah penyangga dari Taman Nasional, sehingga kita juga akan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional di daerah penyangga ini melalui kemitraan konservasi yang memang menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 23 serta Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 kemarin. Masyarakat mendukung sepenuhnya rencana pengelola TNKS untuk menjadikan Kampung Terbengkalai menjadi destinasi wisata dan kawasan camping. Dengan adanya TNKS, kemah rimbawan di Cibadak Rendah ini nanti bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk lapangan pekerjaan seperti tempat wisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Ini dulu pernah ditunjuk di sini, tapi karena perhubungan jauh, maka dipindahkanlah oleh Bapak Bupati di saat itu. Jadi sekarang karena jalan sudah lancar, maka diolah lahan ini kembali supaya kampung terjaga, hutan terjaga juga. Daerah ini menjadi terbuka seiring dengan pembangunan jalan tembus antara Kabupaten Solo dan Kabupaten Pesisir Selatan. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.